Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semangat belajar? Ya, jika semangat, mari kita mulai tema 9. Judulnya apa tema 9? Kayanya negeriku. Ya, kita langsung masuk pada subtema 1. Judulnya apa, anak-anak? Ya. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Ya. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Gambar yang sebelah kiri itu gambar apa, anak-anak? Gambar apa? Apa? Itu gambar apa? Apa? Gak apa-apa apa? Ya, PLTA atau bendungan ya. Tuh. Yang sebelah kanan. Ya, tiang listrik. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Ya, kalau ini gambarnya pasti dibuat untuk PLTA. PLTA itu apa? Kepanjangannya apa? Apa? PLTA kepanjangannya apa, anak-anak? Ya, pembangkit listrik tenaga air. Nanti nomor 1 itu sudah. Berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Nah, kalau di sini PLTA atau sumber energi air itu di Bendungan Karakates ya, PLTA. Kemudian nomor 3, seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-hari? Anak-anak, kalau sudah pagi kita wajib apa? Mematikan apa? Lampu. Kalau kita sedang mandi, kalau airnya sudah memenuhi bak mandi, kita harus matikan. Kita harus menghemat air dan energi. Ya. Kita masuk pada pembelajaran 1. Baliknya. Di situ ada gambarnya siapa? Ada gambarnya Beni. Kita harus bersyukur hidup di bumi Indonesia. Bangsa yang dikaruniai sumber daya. Salah satu sumber daya energi mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Malam ini lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Beni, ayah masih lama tidak ya mati lampunya? Ayah Beni menjawab, masih menunggu perbaikan gardu listrik Beni.
Oh, begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, Ayah? Suplai listrik rumah kita berasal dari gardu induk di Semarang. Wah, jauh sekali. Benar, Beni, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Kita masuk di halaman 3. Sudah dibuka halaman 3 semuanya? Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah apa? Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Bacalah bacaan ini. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air yang menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Sampai sini tentang bacaan ini, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak.
Kemudian tugasnya ditulis soalnya, apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? 2, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? 3, adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Tuh. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Tugas selanjutnya, ayo berlatih. Perhatikan lampu yang ada di sekitar rumahmu. Kemudian, apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Tuliskan pendapatmu pada kolom di bawah ini. Ya, pendapatku. Tuh tugasnya. Ada pertanyaan tentang ayo mengamati atau ayo berlatih? Tidak ya? Pak Edo mau tanya dulu. Saklar itu apa? Kita ngarani apa kayak jenis skake ya. Kalau bahasa Indonesia ya saklar ya. Biasanya lampu ceklek gitu ya. Tadi sampai mana? Saklar ya. Konsentrasi kembali. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Tugasnya, tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Saya kasih contoh. Nama peralatan. Lampu, kegunaannya apa? Untuk menerangi ruangan. Nanti 10 peralatan yang menggunakan energi listrik.
Halaman selanjutnya. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Ayo membaca. Judulnya apa itu? Lingkungan. Anak-anak di rumah punya lingkungan apa tidak? Tonggo teparone ya. Mari diperhatikan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Nomor 1 apa? Coba bangku yang sebelah sini, satu deret, dibaca nomor 1 bersama-sama yang keras. Ya, bisa dimulai. 1, yang keras. Ya. Nomor 1 apa anak? Semuanya judulnya? Yang dikasih contoh di nomor 1 apa tadi? Nelayan dan petani, yaitu pengusaha memperoleh sumber daya atau sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan dari lingkungannya. Kemudian nomor 2, bangku sini. Ya. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Yang bagian sana tolong diperhatikan. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas. Untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Kemudian nomor 3, bangku yang sebelah timur sendiri. Satu deret dibaca.
Bawahnya. Ya, lingkungan sebagai tempat tinggal yang ketiga. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh sampah yang bau. Tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan. Air yang keruh, listrik yang padam, tentu sangat tidak nyaman di kawasan seperti itu, bukan? Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Kemudian ayo berlatih. Ini nanti peta pikiran dikotai seperti dikasih panah ya. Apakah lingkunganmu atau apakah lingkungan? Kamu menjelaskan kemudian ada berapa jenis lingkungan. Apa lingkungan yang bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Kemudian apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Kita masuk di halaman 8. Jadi buka halaman 8. Agar lebih memahami bacaan di depan, coba temukan kata-kata yang sulit kamu pahami artinya. Berarti kata-kata atau bacaan yang atas tadi, ada yang sulit, kamu cari artinya. Misalnya, lingkungan artinya apa? Kemudian nomor 2, berdasarkan bacaan di depan, buatlah kesimpulan pada kolom berikut. Tuh. Nah, kemudian ayo berdiskusi. Ini berdiskusi di rumah ya. Manfaat lingkungan. Nomor 1 sampai 10 ya. Kemudian ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? 2, manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? 3, keterampilan apakah yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? 4, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Ya, itu. Yang terakhir, kerjasama dengan orang tua. Coba kamu perhatikan penggunaan sumber daya air dalam kegiatan sehari-hari di rumahmu. Catatlah kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dan seberapa banyak air digunakan. Catat pula usaha-usaha yang sudah dilakukan orang tua dan anggota keluargamu dalam menghemat air. Sampai sini ada pertanyaan?
Jika tidak ada, semangat untuk mengerjakan tugas hari ini agar nilai-nilai kita terpenuhi semua ya, tetap semangat.